Sementara itu sekarang Kak Dita pun udah langsung di ban. Semangat Onyx, Raja Galaksi. Let's see. Akankah sampai? Karena ini dari regular season juga paling menentukan dari upper dan juga lower bracketnya untuk menentukan juara. Ya nanti babak lewat kita lagi. Oke, tapi dari 3 hero untuk Onyx sekarang mereka belum punya hero yang benar-benar bisa ngeburst. Secara mungkin untuk mendapatkan objektif ya, ini 3 hero yang cukup oke. Tim off-nya sudah dapat, tapi burst-nya mereka belum punya. Dan ada sekarang Popol Kupa untuk bermain secara lebih objektif lagi. Dan ini bakal jatuh di tangan cewek. Cewek pakai ini kacau sih. Wah, Popol Kupa ya. Saya pakai Popol Kupa, sepatunya 6. Wah, kan Popol kakinya 2, Kupa kakinya 4. Masa nyeker kan kasihan. Marki dan juga Sorio sekarang waktunya mereka juga langsung mengamankan. Tapi Eman udah langsung diamankan. Sementara itu satu hero terakhir mereka Atlas. Karena memang Atlas terlepas. Dan ini adalah waktunya Hengki untuk bisa membuat El Momentonya lagi. Oh, dan ini juga ada follow up ya dari Endless Shard. Lalu juga dari ada Double Jab. Mungkin nanti akan ada Angry Golem juga. Yang nantinya bakal bisa maksimal dari satu inisiasi yang diciptakan oleh Ki. Yes. Tapi kita akan lihat jawaban terakhir terlebih dahulu nih. Jungler apa yang akan digunakan oleh... mid lane maksudnya. Mid lane-nya. Dilema ya. Kagura. Saya suka Kagura. Kagura bisa immune juga dengan flea-nya. Karena kayaknya kalau misalkan pakai gift kayak gitu bahaya. Dan Kagura ya benar. Kagura. Bisa kabur dengan flea, bisa ngasih burst damage ke arah dari Emon kalau misalnya Emonnya memang kelihatan ya. Karena Emon dia juga harus bisa nyari posisi-posisi yang bisa mengejutkan lawannya dengan Endless Shard-nya dia. Karena untuk Endless Shard-nya sekarang target paling utama untuk Bigetron Alpha yang terlihat dengan jelas. Ini Popol Kupa udah jelas 100%. Yap. Jadi Popol harus hati-hati banget dari ceweknya. Seperti apa hasilnya ya? Dingin. Udah ada Bang Pior juga di situ sama Bang Awah tuh lihat tuh. Ya berdua tuh ya. Dingin katanya kedinginnya. Kedinginan dipakai jaketnya ya pucuk. Oke deh kalau begitu teman-teman semua, siapakah yang akan mendapatkan skor 2 untuk di game ketiga kali ini? Oke. Tuh suaranya juga udah mulai terdengar semuanya. Semangat dari Bigetron Plus dan juga Sonic pun semakin berkobar, semakin membara pula. Terakhir untuk di match kali ini, di match yang pertama antara Bigetron dan juga Onyx. Sekali lagi kita mau dengar EPL Arena suaranya. Wow. Terdengar langsung semangat dari kedua supporter tim yang sedang bertanding, di mana ini adalah match point untuk mereka berdua. Oke, dan ini dia memang dari kedua tim pastinya. Kalau kita bicara siapa yang lebih cepat untuk melakukan jungle, sebenarnya sama-sama cepat. Baik dari Emon yang memang di sini dibantu dan juga dari Kairi yang pastinya punya daya sustain lebih. Tapi dari sisi damage burst-nya, Bigetron Alpha jauh lebih besar. Mereka punya Marky, Sorizo dan juga Max. Yap. Ini pergerakan pun udah dilakukan, sementara untuk Sorizo-nya ada Pakito yang berada di area bawah, bergerak lagi, mundur dulu melakukan rotasi ke arah yang berbeda dan recall lah yang dia lakukan. Oke, digigit-gigit lagi lihat dari cicilan-cicilannya. Tapi Flicker sudah keluar dari cewek sendiri untuk mundur, mengingat kita lihat dari adanya Marky ini di babysit. Ya benar, ini memang harus dijaga juga karena Popol Kupa kalau dibiarkan sendirian untuk melakukan 1v1 ada kemungkinan besar plating gold bakal dilakukan oleh Popol Kupa. Yap. Karena sekarang dengan ada Popol Kupa yang berada di area tersebut, masih sama untuk talent prediction. Ada 4 untuk Onyx dan 2 untuk Bigetron ya. Sama seperti game kedua ya tadi. Ya Pulung dan Mirko bersatu nih sepertinya hari ini. Abis ini Pulung mungkin ke meja Inggris enggak? Aduh, ngilu tuh saya. Oke. Kairi sendirian aja langsung dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Tapi Max sepertinya belum begitu optimal apapun yang dia lakukan barusan. Iya, jadi masih agak sedikit tahan ya untuk pemberian damage dari Endless Shard-nya. Karena Akai dengan full HP-nya bakal sangat sulit untuk bisa di burst down. Karena balik lagi yang kita bahas tadi adalah bahwa di sini target utama untuk Bigetron Alpha setidaknya di early game ini adalah Popol Kupa. Atau bahkan Kagura bisa. Karena untuk Chow Akai dengan Pauvius kan hero-hero yang tebal. Punya durabilitas juga. Jadi Endless Shard biasanya untuk efeknya itu gak gede-gede banget lah. Damage-nya ke sana. Harusnya item ketiganya Kagura Winter ya? Winter enggak juga sih. Kan dia punya flea buat kabur. Iya, tapi kalau Endless Shard tetap masuk kan? Bisa di dodge. Oh, bisa di dodge. Tapi harus di titik yang pas waktu dia lagi titik yang pas dan timing yang pas juga ya. Oke, tapi barusan kita lihat ada sebuah serangan dilakukan oleh Drian dan juga Bulls bersama-sama. Namun terjadi lagi sebuah pengalihan di mana Wave Dragon yang masuk pula ke dalam tubuh dari Mac berusaha kabur dari tersebut. Tidak ada satupun player yang berhasil
ditumbangkan. Endless Shard-nya juga belum memiliki damage yang maksimal ya, tapi kita intip dari segi emblemnya nih Om. Oke, dari emblemnya Magic Worship dipakai oleh Moreira di sini akan ada Burn Effect. Sedangkan untuk sama dengan Drian ya, sama-sama punya penetration, movement speed juga. Dan ya, Povius-nya dengan average bakal dapetin gold lebih ekstra dari Pakito dengan Festival of Blood-nya dia. Tapi Pakitonya mainnya physical attack, mainnya penetration, damage-nya bakal dalam juga sebagai fighter untuk side lane. Ini di atas sepertinya apapun yang dilakukan oleh Ki tadi walaupun dia meninggalkan juga karena Marki sebentar, Marki pun masih bisa selamat, Marki pun masih bisa menang dan tidak ada shield turret yang berhasil diambil oleh cewek sejauh ini. Penggunaan Popoleng Kupa pastinya akan sangat optimal sekali, tapi barusan ada Keyboy yang mencoba untuk bisa merangsang Matsu dan juga Way of Dragon yang menendang ke bagian depan. Ada satu combo yang dilakukan dan sekarang Ki-nya berhasil dilumpuhkan plus satu auto turret di bagian atas hampir saja berhasil mereka ambil, tapi dalam dibalaskan begitu saja. Dan juga untuk kali ini ada pergerakan Moreno yang naik pula untuk bisa membantu. Walaupun tadi Chow yang berhasil dapatkan bukan pergerakan dari cewek itu dan Max tidak berhasil selamat. Oh, dijepit. Waduh, tapi lihat ada heavy spin Moreno. Akhirnya bisa selamat, tapi sebelum dia tumbang berhasil untuk mendapatkan Drian-nya. Fatali belum ada follow up lagi, tapi cewek gak punya HP yang tebal dan dia berhasil untuk ditumbangkan di tangan Ki. Dan peperangannya ini cukup imbang sih. Ya, situ di top lane 3-3 yang terjadi juga dan cewek tapi unggul banget karena cewek dia jadi fight sekarang dengan 3 poin kill yang sudah dikumpulkan, belum lagi platingan gold dari cewek. Oke, dan itu juga tadi akhirnya ya ada follow up damage yang dimana inisiasi yang dibuat oleh Keyboy sendiri. Tadi ada Yin yang overturn juga masuk dan bahkan tadi sebenarnya Marki tadi hampir selamat ya, tapi kena basic attack, kena tombaknya Popol. Iya, si Max juga tadi waktu ya, lagi Max ya? Invisible Armor juga kena tombak tadi. Oke, tapi lihat ini adalah sebenarnya makanannya Max, tapi kayaknya bakal diberbagikan saja di mana turtle-nya berhasil diamankan tanpa adanya kontes di tangan Kairi. Yap. Sementara itu sekarang Turtle berhasil diambil, ada Clock of Destiny pula yang diamankan oleh 2 orang sekaligus. Drian dan juga Boots sudah berhasil mendapatkan item tersebut. Sementara di bagian atas coba lihat lagi, berhasil menghancurkan pula kalah satu Tertara dan juga Crossbow of Tail langsung dikeluarkan Kairinya dengan 2 bar SP yang dia milikin. Masih dikejar habis-habisan pula. Hanya saja Ki sepertinya kehilangan momen untuk bisa melakukan sebuah pantingan lewat Fataling yang dia miliki. Walaupun tadi Fataling udah dikeluarkan sebelumnya, berarti masih ada masa cooldown lagi. Hanya saja mengejar ke bagian depan dengan movement speed yang masih cukup tertinggal. Walaupun dia tadi udah perfect match-nya kencang banget juga. Sulit seperti untuk bisa mendapatkan juga ke arah Akai. Walaupun SP-nya tadi aduh udah geremet banget tadi. Waduh. Oke, tapi satu buah Demonic Force menuju ke arah Max. Dan ternyata satu outer turret yang tadi kita bisa bilang dipaksakan oleh Beginner Alpha masih bisa di-secure oleh Onyx Esports. Walaupun ada flanking juga tadi dari Ki dari belakang. Ya, dan juga item dari Popol Kupa ini dia sudah punya BOD. Jadi dia bakal aktif lagi, belum lagi dia bakal swap lane untuk mendapatkan turret di bagian bawah. Jadi ini objektif banget dari cewek, dari Onyx Esports bahkan secara keseluruhan. Karena Keyboy ini selalu nempel untuk cewek. Jadi pastinya akan ada umpan dari Way of the Dragon menuju ke arah cewek dan Bedlam Kupa pastinya akan mengeksekusi hero yang terkena Way of the Dragon. Ini OTW Windtalker langsung kah? Oke. Langsung saja sepertinya. Full damage. Full damage, full attack speed. Fataling di bagian river terlihat. Tapi langsung dibalaskan begitu saja. Untungnya dia masih bisa berada ataupun kabur dari area tersebut. Masih selamat loh. Lincah ya memang. Lincah memang. Cowok ini memang lincah banget. Tapi udah ada swap lane yang dilakukan di mana cewek berhasil untuk menghancurkan satu outer turret dari bottom lane. Tapi lihat sebenarnya bakal ada 3 player tapi flicker. Karena belakang cewek masih bisa selamat dari jurang kematian yang ada di depannya. Malahan Ki yang barusan terancam banget loh. Iya. Hanya ada 1 atau 2 ber-SP lagi yang tersisa dalam tubuhnya. Wow, cewek, kamu dengan Popoleng Kupa sangat sulit untuk didekati ya. Iya. Ya, dapatkan 2 turret di sini kan sudah diamankan oleh Onyx Esports sendiri. Sembari mereka juga menuju untuk objektif berikutnya Turtle, yaitu Turtle yang ketiga. Karena sejauh ini kita melihat 2 Turtle di-secure oleh Onyx Esports. Windtalker cewek. Wow, ini kita lihat dominasi kembali lagi diperlihatkan ya dari Onyx Esports dan Turtle-nya yang ketiga. Sekarang udah mulai disentuh-sentuh juga. Udah mulai terjadi adanya kontes tapi Fataling kena 2 orang sekaligus. Dan bahkan kita lihat Endless Shard-nya belum berhasil untuk menumbangkan siapapun dan bahkan belum ada yang hilang dari Onyx Esports. Oke, dan Burst mendapatkan kesempatan kedua walaupun tadi sudah sempat untuk menahan beberapa lagi damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dengan satu Malefic ataupun Demonic Force yang dia punya, ya udahlah. Tapi tidak bisa lagi di saat mendarat ada Lilia yang mengambil kesempatan tersebut dan dia tidak melakukan dash. Iya. Dan ya itu dia Marki, tapi sementara waktu dia nggak join team fight, jadi dia bakal dapat space ya
untuk mendapatkan objektif demi objektif. Dan ini yang bahaya adalah ketika one juga bisa dapetin item. Ya. Max dan Max pun berhasil dijepit begitu saja. Max-nya berhasil dilumpuhkan tapi Moreno masih berjuang. Seorang kiri ada di bagian tengah berusaha untuk langsung mengusir mundur siapapun yang ada di area tersebut. Hanya saja cewek sudah set up posisi siap untuk mengambil perannya di dalam menghilangkan siapapun pemain yang dimiliki oleh pemuda Arif ikutan apa tapi fatalingnya connect pula. Waktunya untuk Wawanka beraksi karena dari sini kita lihat belum ada satu weakness point pun yang memang fully terbuka untuk bisa membuat crossbow tanknya nyala. Karena tadi cewek udah duluan juga menghilangnya. Iya. Dan tadi juga ada Flea yang bisa menyelamatkan diri ya. Dan bahkan ini Black Shoes-nya menyelamatkan Moreno dari jurang kematian. Tapi ada yang menyelamatkan kalian juga nih kalau misalkan kalian lapar. Betul, tanggal tua sudah ngeliatin dinding, Aduh. sudah mulai berhalusinasi ya udahlah grab code ya teman-teman ya. Betul, Diskon nih. sampai dengan 90%. Gas. Langsung. Itu ada QR-nya, kalian bisa langsung aja. Ataupun kalian bisa langsung menuju ke arah linknya. grb.to/mpl. Betul. Itu diskon sampai 90%. Iya. Mukbang saya langsung habis ini. Mukbang habis ini kita langsung gas ya. Deh. Ini gimana lagi Om ya? Ini saling berbalas-balasan aja. Bahkan dari sisi objektif, cewek sekarang udah kayak agak sedikit menyusut nih. Iya, betul. Karena dia agak susah ya untuk bisa nabrak dengan kehadiran dari Ki sendiri. Belum lagi, ini gak ada Purify kan dari Onyx Esports. Iya. Jadi Ki semakin late game dia bakal semakin berbahaya karena ya momentum yang bisa didapat oleh Bigatron Alpha adalah point kill di late game dan itu pun bakal dibuat nanti dengan Fataling. Yap. Sementara itu dari Hengki pun ataupun Ki masih mencari posisi, masih mencari momentum. Sekarang dia punya flicker loh. Ada Lord pula, sebuah pancingan. Bahkan sekarang konsel udah mereka keluarkan ataupun dikeluarkan. Ki siap dengan flickernya ke depan, siap dengan fatalingnya, siap membanting. Tidak ada Purify satupun, hanya ada beberapa flicker. Tapi kalau memang Ki lebih dulu untuk bisa mengeluarkan fatalingnya, kita lihat aja seperti apa hasilnya karena sekarang. Itu yang kita sebutkan dari tadi. Lordnya berhasil diamankan pula oleh pemain dari Bigatron Alpha dan mereka mendapatkan langsung. Tapi Dirian yang berusaha untuk mundur ke area tersebut. Namun Kiboy dan juga Kairi berusaha untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan. Hanya saja cewek menjadi satu target utama. Ki berusaha untuk pulang dari tersebut karena sudah bisa mengantarkan timnya bisa mendapatkan beberapa poin kill dan juga Lord. Sorizo ngancurin satu inner turret di bawah dan tiba-tiba melakukan adanya satu buah cutting rotation ya. Iya. Nge-flanking ke arah belakang dan akhirnya tadi memang momentum El Momento dari Ki berhasil untuk dimenangkan fightnya untuk Bigatron Alpha. Ya, dan meskipun memang ya dari Fataling diangkat, ini masih ada happy spin. Retri juga sempat dipakai, tapi tadi terlalu cepat. Dan bisa diambil oleh Max. Waduh, ini Orange Buff juga udah gak jadi rezekinya Kairi lagi ya. Udah bakal dikasih aja. Yep. Oke, pelan dan pasti dari Bigatron Alpha mereka mengikis pertahanan dari Onyx Esports. Tapi ini masih bisa di defense ya untuk Onyx sendiri. Yep. Dan masih butuh untuk mungkin next Lordnya. Weh. Ada mismove dan sekarang menjadi makanan dari fatalingnya. Bahkan ini kita lihat saja dengan heavy spin berhasil mendorong pula Amon. Berarti mereka mendapatkan pula Max. Ini tidak baik untuk Bigatron Alpha. Mereka kehilangan satu damage di utama. Marki berusaha untuk kabur dari tersebut. Masih bisa dilompati lagi oleh Bursnya. Lompat terus pokoknya antar pulau, antar provinsi. Hampir saja satu weakness point terakhir. Malah sepertinya akan langsung dibalikin. Dan pada Raja di saat Wan terbang ke awan, disitulah puncak keimunan. Waduh, itu Demonic Force itu setitik lagi loh. Yes. Masih ada lifesteal juga dari Markinya dan bahkan dia nggak tumbang dan bisa ngebalikin keadaannya dengan hanya 2 backupan tadi ya. Ya, tapi pasif dari One sudah terlalu cepat juga. Dia punya Windtalker Corrosion dan juga bersama dengan Demon Hunter Sword. Jadi ya, dan nextnya dia ada Silence Rope di sini. Jadi bakal punya magic defense untuk menahan damage susulan yang bisa diperoleh dari Boots. Dan memang ada Ice Queen One, tapi itu kan One yang dikejar. Iya. Dan One juga ini ada Povius bisa dijadikan salah satu target untuk membuka weakness point. Betul. Apalagi tadi dia sendirian doang. Iya. Ya udah, itu akan nikmat sekali dan pinternya tadi juga dari triggernya juga dihilangkan terlebih dahulu kan. Jadi dari cooldown yang Demonic Force-nya udah Habis. hilang kembali, udah habis, ya udah. Maju. it's fine. Iya, betul. Lompat tinggal sikat aja. Time to shine langsung ya. Dan Kairi juga sekarang udah mulai cicil banget. Ini udah mulai bocor pasti dari damage yang diberikan oleh One-One-nya sendiri dari Marki. Dan bahkan kita lihat dari cewek yang gak punya escape ability selain flicker yang dia bawa juga ini menjadi santapan yang cukup lezat untuk Ki sendiri. Yep. Dari tadi berkali-kali ada inisiasi demi inisiasi dan ini dia sang Momento
yang dibuktikan di mana Key dengan Atlasnya berhasil menciptakan momen untuk Bigetron Alpha yang dari tadi keadaan tertinggal sekarang udah bisa membalikan dengan adanya 2400 network yang diunggulkan oleh Bigetron Alpha sendiri dengan adanya turret-turret yang udah dihancurkan juga. Tersisa 3 base turret aja untuk Onyx Esports dan Lord yang sudah enhance kali ini udah muncul dalam knockdown. Misalnya Rob itu jawaban banget Rob ya. Pakai itu aja bisa ditahan aja ya. Bisa ditahan ya tadi ya. Satu item yang memang udah digunakan pula oleh Marky untuk menahan magical damage Iya, yang bisa dihasilkan. Iya, silent Iya. Rob itu sangat-sangat gimana ya? Ya itu karena bisa kasih defense magic lah yang memang besar ya. Dan juga sebagai bahan biasanya buat Athena Shield. Jadi ya itu dia, Magic Sentry juga tadi sudah dipakai oleh Onyx Esports. Dan Sorizo? Oke, tertangkap sendirian Sorizo berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi udah ada beberapa player yang dimiliki oleh Onyx dan berhasil langsung mengkeroyok. Hanya saja di area berbeda, Kairi udah menggunakan pula karena heavy spin-nya. Sulit seperti untuk bisa masuk kecuali Drian akan mengeluarkan lagi dari yang overton yang dia punya karena damage yang akan berkurang Max-nya. Mau kabur ke mana-mana, Max-nya berhasil langsung dipukul mundur. Tapi barusan dengan crossbow tidak memberikan efek apapun, dia berusaha untuk bisa pergi dan juga lompat kemana pun yang dia inginkan. Hanya saja Popeyus masih terus tetap mengganggu dan juga Marky sampai mana dia akan bisa selamat. Dilompatin dan satu hit terakhirnya. Mission complete dari Boots. Oke, Endless Shard berhasil untuk menghilangkan cewek sekejap mata dan killing spree disekir oleh seorang Drian. Tapi lihat 2 versus 2 kali ini Keyboy yang mencoba untuk menghindari Angry Gloom-nya juga dan bahkan double kill. Fataling dibuka dan bahkan lihat Keyboy hilang. Terjadi adanya fight antara kedua. Clear lagi Key yang dipaksa untuk mundur dengan perfect match ke arah belakang dan 3 tukar 3. 3 lawan 3, 2 lawan 2, 1 lawan 1 dan masing-masing pun pergi dari area tersebut. Tag team yang begitu baik diperlihatkan oleh kedua tim ini. Yes, dan dapat dealt by Axe kali ini. Marky Moreno masih dari sisi Bigetron Alpha, sedangkan cewek Drian menyusul di posisi 3 dan 4. Dan kita tahu ini adalah Kagura. Burst damage-nya dia bakal besar banget. Dan kalau memang nggak dijaga sama sekali, ini bisa tiba-tiba mengagetkan pemain dari Bigetron Alpha. Ini satu Endless Shard itu 12 stack kayaknya Om ya. Iya, itu langsung hilang loh. Hilang. Dan dia punya glowing one. Itu item yang lagi OP juga. Bener, lagi di buff, lagi OP, burn effect-nya juga lumayan sekarang. Dan ya, masih ngeriset untuk Lord-nya. Dan sejauh kita melihat Onyx Esports, mereka pastinya gak bakal ingin untuk memberikan Lord kali ini sih. Mereka harus bisa dapetin, cuman untuk bisa maju ke depan, untuk bisa menumbangkan Marky ini agak sedikit berat. Karena Marky selalu agak, dia nahan untuk Demonic Force atau mencahin dulu weakness point. Sebelum ada team fight yang terjadi. Ini mau nggak mau heavy spin-nya harus langsung dikeluarkan karena tadi satu weakness point terakhirnya. 1-1 yang terakhir, Akai ini akankah sempat untuk langsung membuka crossbow tank yang dia miliki. Tapi 1-1-nya gak sempat di bagian belakang. Kairi pun berhasil langsung diamankan. Sementara Sorizo langsung aja mengejar ke arah Kagura. Kaguranya berhasil kabur dari tersebut. Tapi Boot berusaha untuk datang memberikan sebuah backupan. Bahkan untuk kali ini ada Kaye yang langsung maju ke bagian depan pula untuk bisa memberikan bantuan ke arah Sorizo dan Lord berjalan di bagian bawah. Wow, ini Lord in hand siapa sih udah bisa langsung ke-charge karena base turret yang masih berdiri juga yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi Magic Sentry nih, ini menjadi satu bantuan juga ya. Dimana kalau misalkan mau maju, buka dulu. Dan bahkan kita lihat Lordnya bakal coba untuk digiring dan dikawal. Dimana Moreno berjalan dari bawah, Keyboy menjadi garda terdepan untuk Onyx Esports. Tapi udah ketahuan juga posisinya dan efek burn-nya. Ini Magic Sentry tadi pada saat terlihat. Nge-reveal semuanya ya. Iya, di-reveal langsung kelihatan. Dan bahkan base turret dari bawah berhasil dihancurkan. Yeah. Dan itu dia Ki yang selalu memang bisa masuk dan tiap kali ada Ki. Ini terlihat cukup mengerikan tanpa adanya Purify sebenarnya bagi Onyx sih. Karena tiap kali dia maju, Fataling itu sewaktu-waktu bisa dipakai sama Ki. Iya. Bisa flicker juga. Dia ke belakang. Yang bisa ngedodge itu kali kayak cuman ada Shunpo sama Flea ya. Waduh, nih Kaye kena langsung. Kena langsung karena beberapa player Fataling yang begitu baik dilakukan oleh El Momento Ki. Sementara Marky pergi dari area tersebut. Hanya saja sekarang jauhnya pun langsung menghilang. Ada satu weakness point langsung dikeluarkan ataupun yang bisa dilepaskan. Tapi masih ada 2 dan 1 crossbow yang langsung aktif. Siap untuk memberikan sebuah damage tapi Winter langsung dikeluarkan begitu saja sedikit membaying time. Namun mereka pemain dari Bigetron Alpha siap untuk langsung memberikan damage tambahan lagi. Sorizo yang berhasil terkena damage dan diantarkan pula oleh Drian lewat payung yang begitu menyakitkan. Hanya ada 2 player lagi dari Onyx Esports yang harus bertahan di dalam area base-nya. Sementara dari Bigetron Alpha mereka ingin langsung mendapatkan kemenangan. Tapi untuk akhirnya ada Winter Trajan yang dia keluarkan pula untuk saat ini sampai mana dia bertahan. Dan ini waktunya Bigetron Alpha mereka mengamuk. Mereka benar-benar mengamuk, makan seblak pakai subit
Onyx Esports defeat. Wow, wow, wow. Dan tajamnya duri sang landak belum bisa menembus besi dari tubuh robot. Sang robot merah kita, Bigetron Alpha. Game yang luar biasa. Dipres di awal gak membuat mereka gentar. Dan ini dia El Momento. Hengki berhasil menciptakan momentumnya dan mendapatkan kemenangan dengan begitu manis. 10 kali pertemuan, 1 kali kemenangan, dan pertemuan ke-11 berhasil disecure oleh Bigetron Alpha.